Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky di channel Tanda Tanya Interview. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya bersama Pak Erik Prabudi, STHI. STHI itu Sarjana Teologi Islam, Pak ya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Kemarin teman saya ada yang nanya waktu saya bikin iklan itu, Pak. Sarjana Teologi STHI itu apa? Oh, STHI itu Sarjana Teologi Islam. Atau gitu. Sarjana Agama Islam. Sarjana Agama Islam. Jadi lebih fokus ke agama Islam. Gitu. Jadi beliau ini adalah kepala sekolah dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Diniyah Pekanbaru. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol soal Sekolah Dasar Islam Terpadu ini, gitu loh. Banyak mungkin yang tidak paham, Pak Erik. Kita langsung aja, Pak ya. Kita tanya gitu. Boleh. Oh ya, lupa. Ini masih suasana Syawal, Pak. Oke. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga di Lebaran tahun ini kita masih tetap mendapatkan kegembiraannya, gitu kan. Walaupun situasi saat ini masih belum mendukung, tapi alhamdulillah per hari ini kita sudah new normal, apa sih, Pak? New normal, ya. Artinya normal ya. Normal baru. Normal baru. Menyesuaikan ya. Sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan, gitu. Makanya kami hari ini sudah mulai beraktivitas. Saya Pak Erik hari ini kami juga ada beberapa kegiatan yang harus kami jalankan. Ya. Jadi Pak Erik, kita akan ngebahas soal Sekolah Dasar Islam Terpadu. Mungkin Pak Erik bisa gambarkan sedikit sekolah dasar Islam Terpadu itu apa, gitu? Karena kan ada kata-kata terpadu nih, Pak. Itu gimana? Kalau untuk kita menggunakan SDIT, sebetulnya kan kurikulum yang digunakan sebetulnya, Pak. Jadi kenapa ada kata-kata terpadu di situ? Karena menyelaraskan antara kurikulum nasional. Jadi kita tidak keluar dari kurikulum nasional dan ditambahkan. Gitu, ditambahkan kurikulum tambahan yang itu bermuatan agama. Bermuatan agama. Jadi kalau bisa kita katakan ya 100% umum, 100% agama. Jadi diselaraskan, Pak ya. Jadi biar terpadu antara ilmu pengetahuan dengan agama itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Karena kita kan Islam, jadi seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Jadi kayak imtak sama iptek dan gitu. Seperti itu. Jadi untuk kenapa banyak orang tua sekarang menyekolahkan ke Islam Terpadu itu kan salah satu intinya kan di situ diselaraskan, diselaraskan. Jadi tidak hanya umum saja. Jadi harus ada penyeimbangnya lah bahasanya, seperti itu. Ini menarik sekali sebenarnya, Pak ya. Sekolah Dasar Islam Terpadu, karena menurut saya memang kita bukan mengecilkan sekolah negeri atau gimana, Pak ya. Tapi pendidikan agama sekarang mungkin sudah kadarnya mungkin sudah sekitar hanya 20% apa 10% dari materi kurikulum yang ada. Nah, sementara di Sekolah Dasar Terpadu bagaimana, Pak? Kalau kita di Terpadu ini kan punya dari data yang ada, kita itu mengikuti jaringan Islam Terpadu nasional itu. Jadi sebetulnya ini sistem madrasah. Sistem madrasah, tapi kita tidak menafikan pelajaran umum yang ada dari pemerintah. Jadi yang akademik tetap diberikan full. Maka untuk tambahannya, penyeimbangnya itu ya dari pembiasaan. Jadi intinya yang terpadu itu memang harus full 1 hari di sekolah. Tidak bisa separuh-separuh. Artinya karena di dalamnya nanti ada pembelajaran tahfiz, ada tahsin, ada sholat duha berjamaah, ada sholat wajib berjamaahnya, pembiasaan itu yang tambahan untuk anak-anak kita, seperti itu. Jadi kenapa di SD, di TK dan di SD itu kenapa di situ penanaman yang lebih mudah, pemaksaan yang lebih mudah itu di TK, bahkan di SD, daya tangkapnya lebih cepat. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk masuk ke Sekolah Dasar Islam Terpadu, terutama untuk anak-anak kita ya. Karena anak-anak ini di umuran sekolah dasar ini umuran yang sebenarnya daya tangkapnya sedang bagus-bagus ya, Pak ya. Jadi kenapa tidak kita cekoki juga dengan ilmu agama dasar, berarti basic, Pak ya. Basicnya seperti itu. Jadi pembiasaan itu yang ingin kita galakkan. Jadi hafalannya, kemudian ibadahnya, walaupun tidak 100% mungkin tidak 100% bisa, karena kan setiap orang tua kan berbeda. Mungkin di sekolah kita ini kan, di rumah mungkin berbeda penangkapannya, itu ya kita kembalikan ke orang tua masing-masing, kan, seperti itu. Sekolah Dasar Islam Terpadu ini, Pak, di bawah Kementerian MK? Kita tetap di bawah Kementerian Pendidikan. Beda ya, berarti dengan Sanawiyah Aliyah berbeda. Jadi tetap di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Nah, ini ada yang unik sebenarnya dari sekolah dasar Islam terpadu ini, karena gini, yang kita bukan kita kelola Pak, yang kita didik ya. Yang kita didik itu kan anak-anak. Nah, anak-anak dengan berbagai macam tingkahnya. Pak Erik udah ngerasain kali Pak ya. Yang bandel-bandel lasa gitu, gimana sih ada treatment khusus nggak Pak untuk anak-anak ini, gimana kita? Kalau untuk anak-anak kita lihat secara umum sebetulnya mereka ini kan proses mencari jati diri sebetulnya, tapi belum bisa menyesuaikan bagaimana sih karakter dia sebetulnya kan gitu kan. Jadi memang kalau kita katakan kenakalan anak-anak ini belum sampai fase yang betul-betul dikatakan nakal, tapi mereka itu kreatif dalam tanda kutip gitu kan. Masih bisa kita arahkan, masih bisa kita bentuk polanya, dan itu juga bukan hanya dari bimbingan guru, maka terpadu itu juga nanti termasuk ke orang tua. Maka kata-kata terpadu itu bukan hanya di sekolah, tapi untuk orang tua juga. Artinya nanti apa yang sudah disampaikan di sekolah bisa dilaksanakan di rumah. Contohnya anak kalau kita suruh menghafal di rumah, berarti orang tua juga harus bisa menghafal. Jadi kita didik semuanya. Jadi berkesinambungan lah seperti itu Pak. Jadi kan saya sudah sering diskusi sama Pak Erik. Ternyata Pak Erik ini juga di sekolahnya punya program seperti ada orang tua berkunjung ke sekolah Pak ya, untuk sharing soal psikologi anak, betul Pak ya? Itu berapa kali? Parenting namanya. Parenting. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya parenting ini. Jadi disinilah bentuk dari kerjasama orang tua dengan sekolah. Itu seperti apa parenting itu Pak? Parenting itu kan polanya kan kita adakan setahun itu minimal 2 kali atau per semester. Jadi nanti kita datangkan psikolog, kemudian kita undang orang tua, sekolah menyampaikan apa permasalahan anak di sekolah secara umum, nanti orang tua pribadi menyampaikan masalah anak-anaknya, dan itu nanti kita cari jalan keluarnya bersama, karena setiap anak kan berbeda-beda polanya. Jadi tidak semua orang tua juga paham bagaimana cara mengasuh anak, cara mendidik anak, tapi dengan pola nanti saling berbagi, sekolah berbagi, orang tua berbagi satu dengan yang lainnya, jadi nanti ditemukanlah solusi untuk masing-masing anak. Dan tidak semua anak juga sama, mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Jadi dengan berkumpul tadi, didampingi oleh psikolog, jadi nanti kita mengambil mengambil solusi lah untuk anak ini, bagaimana untuk anak seperti ini, seperti apa aja, seperti itu. Jadi nanti kita juga dapat dapat melakukan pendalaman pada anak kita. Kadang-kadang kita orang tua ini tidak paham bagaimana mendekatin anak. Seperti itu. Kadang-kadang ketika pendekatan kita keras, karena itu menurut kita baik, tapi menurut anak belum tentu baik. Lembut menurut kita mungkin itu baik, tapi menurut orang lain itu belum tentu baik. Jadi bagaimana pendekatan itu nanti kita sering ketika orang tua berjumpa, maka mereka bersharing, didampingi oleh sekolah, permasalahan di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa, seperti itu. Jadi itu salah satu bukan program Pak ya, mungkin itu dalam bentuk ya gimana keunggulan dari sekolah dasar Islam terpadu dunia menanggapi memfasilitasi lah. Karena Pak Erik ini siswanya juga berbagai macam tipe Pak ya. Bahkan Pak Erik pernah cerita ke saya, katanya ada bahkan yang punya kebutuhan khusus Pak ya, dari sisi mental gitu. Ternyata tapi orang tua tidak mau ditempatkan anaknya di sekolah yang lain, sekolah yang khusus gitu ya. Dia pengen sekolah umum. Nah, itu berat kan tugasnya. Bayangin aja anak yang mungkin dulunya kesenggol dikit ya bisa sensitif atau bagaimana gitu loh. Itu anak-anak ABK namanya, anak kebutuhan khusus. Itu memang kita terima di sini sekitar ada 7-8 orang. Kenapa? Karena itu bukan dalam kategori berat. Jadi kita arahkan mereka ke sosialisasi, berteman, beribadah, kemudian hafalan-hafalan, mengajinya. Artinya aktivitas keseharian dia yang bisa membantu dia mengembangkan diri. Kalau untuk pelajaran ya namanya anak berkebutuhan khusus, ya kita tidak bisa memaksakan. Tapi juga orang tua harus paham bahwasannya tidak hanya belajar itu dengan membaca dan menulis, tapi dengan yang lain itu juga dengan belajar. Jadi biar sekedar informasi aja, kalau nggak salah anak berkebutuhan khusus itu ada 2 macam Pak ya. Yang satu modelnya mild, yang satu lagi saya lupa apa tuh, hyper. Kalau nggak salah saya hyper sama itu yang over. Yang hyper kita tidak karena mungkin tidak itu butuh penanganan ekstra. Kalau di sekolah mungkin yang terima di sini yang mild Pak ya. Saya pernah baca beberapa postingan, itu nggak salah saya ada di daerah Malaysia apa di mana tuh, yang orang tua punya 2 anak autism, yang satu dia mild, yang satu memang yang hyper. Yang hyper ini memang bicara aja dia nggak bisa. Betul. Tapi yang mild dia bisa dididik gitu Pak, bisa diajar membaca. Pembiasaan namanya Pak, dibiasakan terus dibiasakan.
Kebiasaan. Jadi pembiasaan ini nih yang Pak Erik pakai di sini, Pak ya. Pembiasaan. Jadi ketika waktunya sholat, waktunya dia jajan, ya diarahkan dengan teman-temannya yang normal, artinya diajarin cara belanja seperti apa, kemudian cara bermain seperti apa, cara bergaul seperti apa. Itu dari kawan-kawannya seperti itu. Jadi kita tidak menafikan bahwasannya dia tidak belajar. Dengan begitu dia belajar kan gitu kan. Di mana menghargai teman, tidak mengganggu teman seperti itu. Mungkin apa Pak Erik, yang kita tidak bisa memaksakan orang tua untuk anak bapak tidak bisa sekolah sini, enggak. Tapi kita juga melihat jika kita berasa bisa mendidik anak-anak itu, ya kenapa tidak gitu Pak ya. Artinya memiliki hak yang sama sebetulnya anak itu. Tapi memang Allah memberikan kan berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kita harus juga memahami bahwasannya setiap anak itu memiliki kecerdasan yang sama sebetulnya, tapi kan Allah memberikan kan berbeda-beda. Nggak bisa kita salahkan. Nggak bisa kita salahkan karena orang tua juga nggak bisa memilih. Betul. Itu. Jadi bicara soal program Pak. Nah ini saya juga udah sering sekali diskusi sama Pak Erik. Di sekolah kita ini banyak sekali program-program yang bagus. Yang di luar kurikulum Pak ya. Di luar kurikulum mungkin ekskul lah jatuhnya, atau kegiatan di luar. Kalau nggak salah TK SD kita ini punya kayak belajar di luar tuh, gimana tuh Pak? Apa program apa itu? Program Outclass. Outclass itu diadakan sama per semester. Selesai ujian tengah semester itu anak-anak belajar di luar. Artinya belajar pengalaman ya di lapangan lah seperti itu. Belajar di lapangan itu tidak serta-merta mereka harus menggunakan buku dan alat tulis, tidak, tapi mereka belajar di lapangan terbuka. Bisa tempatnya itu di peternakan. Pernah juga kami bawa mereka ke peternakan kuda, mereka berkuda memanah di sana. Kemudian ke agrowisata, menanam, menebar benih ikan dan seterusnya. Kemudian ada juga skill bakat itu kita bawa ke outbound. Outbound, kemudian juga ke tempat-tempat yang memang biasa kita kunjungi kayak pasar, mungkin dengan jual belinya dan seterusnya. Jadi mengenalkan anak. Jadi nanti jiwa mereka itu kan akan terpanggil kemana, bakat mereka akan muncul. Kalau yang sukanya kotor-kotor mungkin dia akan berwirausaha. Kan gitu kan. Kalau memang dia mau suka dengan hewan, dia bisa beternak. Kalau dia sukanya berdagang, mungkin dia akan menjadi pedagang. Jadi terserah anak itu akan memilih dengan melihat. Dia sudah tahu, oh saya inginnya ini loh. Gitu. Ketertarikannya ada. Jadi dia langsung kontak dengan dengan orang-orang yang dia datangin, gitu kan. Dan mereka langsung bertanya seperti apa dan seterusnya. Jadi cita-cita itu kan dari kecil mereka kan sudah tahu apa sebetulnya yang mereka inginkan. Kita hanya memberikan medianya saja. Tapi gitu kan. Kalau hanya di kelas kan hanya berjumpa dengan guru saja. Tapi kalau di sana kan gurunya banyak. Jadi di luar sana banyak sebetulnya guru-guru yang bisa mereka lihat. Mungkin setiap hari mereka lihat, tapi mereka nggak merasakan bahwasannya itu udah pembelajaran bagi mereka kan gitu kan. Tapi sesuai dengan tema yang mereka pelajari atau pelajaran yang mereka pelajari di sekolah seperti itu. Masih keterkaitan. Keterkaitan seperti itu. Jadi ada seperti ini, ada ada secara literaturnya, ada juga secara prakteknya gitu. Jadi saya sempat ini video kedua saya dengan Pak Santoso itu Pak Erik ya kan, mengenai gadget itu kan, ketergantungan gadget. Jadi saya mengaitkan dengan pola yang Pak Erik bikin di sekolah kita. Nah itu ternyata dampak yang di Pak Erik buat itu ada ya untuk ketergantungan anak terhadap gadget supaya lebih berkurang ya kan, dengan mengenal lingkungan. Maka kan kita juga selalu sampaikan ke orang tua, dengan kegiatan outclass itu nanti orang tua bisa buat outclass sendiri. Mungkin bisa ngajak anaknya ke ladang, atau ajak anaknya ke kolam lele atau kolam apa yang mereka mungkin ya kita hanya berkunjung saja, tapi mungkin mereka bisa belajar. Oh seperti ini loh. Atau ke tambak, mungkin orang tuanya suka apa kan pergi ke tambak. Kalau kita daerah sini kan banyak di tepian Sungai Kampar itu kan banyak. Sambil berekreasi sambil belajar. Jadi itu juga bisa menambah wawasan orang tua, tidak hanya nanti libur itu ke gadget aja. Iya betul. Karena orang tua zaman sekarang kan Pak, mereka sibuk kerja. Dua-dua orang tua kerja. Mengingat kehidupan sekarang sudah semakin sulit. Jadi orang tua kedua-duanya kerja gitu loh. Jadi mereka melupakan. Betul. Jadi untuk menghibur anak, ya udah nih gadget, mainlah sepuasmu gitu. Padahal bukan hanya itu. Bukan hanya itu, betul. Nah, di sekolah Pak Erik ini ada itu program yang tapi tidak
menutup kemungkinan tuh IT juga, Pak ya? IT juga ya, itu nanti sedang kita pikirkan untuk labor komputernya, ya? untuk karena memang di Islam terpadu itu memang harus untuk pelajaran IT itu ada, dan itu diwajibkan. Itu nanti di kelas atas lah, 4, 5, 6 itu memang harus sudah bisa mereka kayak menulis elektronik, ngirim email dan sepertinya, itu yang diinikan kan. Ya, banyak kan yang bisa kita dapat di sekolah dasar Islam terpadu. Dapat secara akademis, ilmu agama juga ada basicnya gitu loh. Nggak ada ruginya kita bisa bergabung di sekolah dasar Islam terpadu. Untuk orang tua yang mungkin ingin anaknya tetap bisa dapat ilmu yang akademis dengan ilmu agama yang juga ada basicnya, Pak ya. Gitu loh. Karena kan investasi dunia akhiratnya namanya kan gitu. Dunianya dapat, akhirannya juga kita inginkan anak-anak kita kan yang terbaik. Kalau dari awalnya sudah kita arahkan, ya insya Allah ke atasnya kita bisa lebih mengarahkan lagi kan gitu kan. Kalau di bawahnya nanti ini kita susah, ya mungkin di atasnya mereka akan, karena udah tingkatan menengah pertama, menengah atas itu udah susah untuk membentuknya, susah. Tapi kalau ini kan masih bisa kita paksakan, walaupun dia sambil menangis, walaupun dengan di bawah ancaman, tapi dia kita harapkan kan untuk dia, bukan untuk kita. Seperti itu. Jadi membentuk pola asuh seperti Pak Santoso pernah bilang tadi, pola asuh berbasis teknologi dan berpola asuh berbasis alam. Betul. Ya, jadi kita tetap terapkan di sini, Pak ya. Karena memang kita tidak bisa menampik juga yang namanya teknologi gitu loh. Tetap kita apa. Cuman Pak Erik dalam mengelola sekolah dasar Islam terpadu ini, Pak, gitu kan, untuk guru-guru yang ada di sini, apa treatment yang Bapak berikan supaya bisa self control terhadap anak-anak yang mungkin yang kita dalam tanda kutip anak-anak kita ini kan sekolah dasar punya apa namanya tenaga yang berlebih gitu kan, energi yang berlebih gitu. Tentu dibutuhkan kesabaran gitu loh, Pak. Gimana treatment? Iya, treatmentnya mungkin pembiasaan aja, Pak. Artinya dengan yang karena kan jenuh takutnya gitu. Ya, sistem kita kan sebetulnya sekolah dari rumah ke sekolah itu bahasanya bukan sekolah kalau kita hanya berpindah tempat sebetulnya. Artinya kita anggap sekolah ini rumah kedua, bukan sekolah sebetulnya kan seperti itu. Tapi dalam artinya tetap dalam aturan, dalam koridornya. Jadi wali kelas sebagai orang tua di sekolah ya menyampaikan bahwasannya kalau di rumah itu orang tuanya ada, di sekolah ya inilah orang tuanya. Jadi dengan di rumah mengingatkan sama, di sekolah juga mengingatkan sama. Jadi dalam artian perbedaan hanya di sekolah itu ada aturan-aturan yang harus ditaati. Sama di rumah juga kan harus ada aturan-aturan belajar itu seperti ini. Nah, jadi kalau di sekolah mungkin jamnya masuk, jamnya belajar, jamnya ke kantin, itu semuanya harus diikutin secara baik. Karena apa? Dari pagi sampai sore itu memang sudah ada kegiatannya. Nah, jadi tidak membuat anak itu jenuh juga. Karena apa kan sudah ada, kemudian guru kan silih berganti, tidak hanya wali kelas saja dalam sehari itu kan gitu kan. Kemudian aktivitas-aktivitas itu nanti kita selengi per bulan atau per 3 bulan untuk anak-anak itu mengembangkanlah kemampuannya atau bakatnya masing-masing. Bahwasanya di hari Jumat itu ada eskul, kemudian di per 3 bulan nanti ada kegiatan apa, di akhir semester nanti ada kegiatan apa. Jadi dengan adanya stimulus itu nanti anak-anak juga punya punya rasa bahwasanya sekolah ini bukan sekolah tapi ya rumah kedua mereka gitu kan, rumah kedua dalam seru mereka buka sekolah gitu. Jadi tidak merasa kalau pulang itu ya sama saja berangkat ke sekolah itu dengan hati yang riang gitu. Artinya tidak ada keterpaksaan, tidak ada apa seperti itu. Sekarang kan lagi pula sedang adanya pandemi ini ya, mereka juga banyak juga yang di rumah kan gitu. Kapan lagi Pak untuk sekolah, karena mungkin mereka sudah rindu kegiatan yang ada di sini dengan teman-temannya gitu kan. Kadang ya kalau dengan guru mungkin 1-2, tapi kalau dengan teman-temannya ini kan banyak, jadi mereka ingin berbagi lah interaksi mereka bermain itu mereka butuh juga gitu, karena di rumah aja. Bahkan ada beberapa saya juga ngobrol sama Pak Suprapto itu pernah katanya bahkan beberapa siswa anak itu lebih nyaman katanya belajar sama gurunya ketimbang orang tuanya. Orang tua garang katanya. Sekejam-kejamnya wali kelas atau segarang-garangnya wali kelas lebih garang mama katanya. Seperti itu candaannya gitu. Tapi memang ya itulah ritme yang kita gunakan di sekolah dasar Islam terpadu itu sebenarnya tidak kekeluargaan, Pak ya. Tidak jenuh, anak insya Allah tidak akan jenuh karena kita tidak melulu belajar. Mindset yang kita gunakan waktu kita masih sekolah dulu, Pak Erik, SD mungkin bosan kita, Pak ya.
pagi sampai sore atau sampai siang siang. itu kita dicekoki sama Betul, akademik akademik aja saja. gitu loh. Sementara sekarang kan tidak. Sekarang kan banyak, makanya kan wali-wali kelas kita kita arahkan untuk multimedianya kan Iya, ada betul. gitu kan, boleh di-download yang apa. Mungkin kalau sedang jenuh boleh di jam pelajaran itu kita nonton Iya, sebentar betul. atau buat game sebentar, nggak jadi masalah karena memang itu sudah termasuk dalam pembelajaran. Karena ketika jenuh itu harus dibuat hal-hal baru lah caranya, Iya. tidak monoton itu saja seperti ini. Ini bener kata Pak Erik, bener tuh, karena negara maju saja Pak, yang saya tahu kayak Amerika itu mereka kan punya berapa musim ya, Betul. ada summer, ada musim salju, musim itu, musim semi segala macam. Per musimnya itu mereka ternyata membagi. Kalau musim, kalau nggak salah saya tuh kalau di Amerika itu musim sama musim panas, itu waktunya mereka tuh keluar. Betul. Yang mau kerja bantu orang tua, kerja Betul, bantu orang tua gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau yang mau ya bahkan ada saya pernah baca itu, pernah lihat orang tuanya punya cucian mobil, dia bantu orang tuanya cuci mobil tuh di hari libur Di hari padahal libur, itu iya, gitu loh. iya. Jadi anak-anak tetap belajar tapi belajar di alam, Belajar di alam. gitu loh. Di musim dingin ya udah mereka di sekolah, Di sekolah. pure di sekolah akademik gitu loh, gitu. Jadi, Kalau di kita kan mungkin sudah mulai mendekat ke situ Pak ya. Ya, artinya kan membagi kegiatan, iya. artinya belajar mereka dapat, skill mereka ada kan seperti itu. Karena kita ingin anak-anak ini tidak hanya terfokus kepada belajar saja, Benar. tapi memang dari bakatnya kita lihat dan seterusnya seperti itu. Kemudian kan pendekatan guru-gurunya juga kan gitu. Karena apa? Karena kalau di Islam terpadu itu memang wali kelas itu memang punya sebagai motor penggerak. Penggerak. Nah, artinya yang mendekatkan sekolah dengan orang tua itu ya wali kelas tadi. Nah, jadi permasalahan anak itu wali kelas pasti harus tahu semuanya, Iya. seperti dari kelakuan, Psikologisnya, akhlaknya, atau dari pendidikannya. Pendidikannya. Ada akademiknya kan seperti itu. Jadi banyak faktor yang dilihat di Iya, situ Pak ya. dilihat tidak hanya satu sisi saja seperti itu. Oke, menarik kan? Jadi mungkin terakhir nih Pak, obrolan singkat kita gitu. Boleh. Kami tadi habis rapat. Jadi, ya sudah dari kemarin saya janji sama Pak Erik, mudah-mudahan hari ini kita sempat jumpa juga. Oke. Untuk SD kita masih ada pembukaan Pak, atau gimana? Kita masih ada pembukaan ya sampai hari ini kan tadi yang dilaporkan Yayasan sekitar 22. Dari catatan kita sekitar 32 orang yang sudah mendaftar itu. Kemudian ada yang sudah dites kemarin tapi belum konfirmasi. Berarti masih ada kuota. Masih ada kuota lagi lah. Masih ada kuota, silahkan bagi yang ingin mendaftarkan. Kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 13 Juni. Alhamdulillah Juni. juga SD IT Dinia ini punya gedung baru Pak ya. Gedung baru. Jadi kita menempati tempat baru nanti. Jadi insya Allah Tidak- kenyamanannya juga ada Insya gitu loh. Allah. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat juga gedungnya juga udah siap Pak ya. Insya Bisa Allah, ditempatkan insya juga Allah, untuk insya anak-anak SD kita. Ya, jadi SD IT Dinia ini bertempat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 100. Jadi nanti jika ada yang mau mendaftar, nanti bisa tanya ke saya di kolom komentar, atau nanti saya juga bisa share Facebooknya dari SDIT nanti di deskripsi, supaya nanti bisa yang nonton mungkin mau mendaftarkan atau mungkin kontaknya nanti saya cantumkan di deskripsi. Boleh. Gitu loh. Karena ya kalau nggak dari sekarang anak kita belajar ilmu agama selain akademis tadi, ya kapan lagi, mumpung mereka masih anak-anak Pak ya, daya tangkapnya masih bagus ya Pak ya, masih bisa diarahkan. Jadi apa pesan Pak Erik yang terakhir nih untuk orang tua yang mungkin anaknya mau masuk ke sekolah dasar Islam? Iya, karena kan dengan perkembangan zaman seperti ini ya, marilah kita mendidik itu dengan hati Pak ya. Dengan hati itu tidak melulu keinginan orang tua. Tapi kita investasi kita itu kan bukan hanya untuk di dunia saja. Jadi investasi kita itu kan akhirat. Nanti kalau kita sudah tidak ada, siapa yang akan mendoakan kita kecuali anak-anak kita. Kalau orang lain kalau tidak dibekali, seperti apa nanti kan? Jadi marilah kita investasikan bersama-sama. Untuk siapa ya? Untuk kita juga. Tambah lagi sekarang arus globalisasi, arus teknologi yang tinggi gitu loh kan, yang deras menghantam anak-anak kita, yang membuat mereka jadi lupa semuanya, lupa belajar, lupa sholat, bahkan sama orang tua juga antipati gitu loh kan. Nggak sama orang tua gimana? Kadang dia sudah asik megang gadget, orang tuanya ngomong nggak direspons. Jangan sampai anak kita seperti itu. Bekal ilmu agama lah yang kita terapkan untuk membentengi mereka Pak ya. Jadi pesan Pak Erik seperti itu. Nah, mungkin itu saja Pak ya.
di obrolan singkat kita. Next time nanti kita bakal ngobrol lagi tentang fenomena apa saja atau apa saja yang bisa kita bahas dengan Pak Erik. Nanti kita akan cari waktu yang luang lagi, kita ngebahas apa saja tentang anak-anak Pak ya, terutama tentang bidang kita. Kegiatan-kegiatannya lah nanti kan. Karena ini kan ada terus perkembangan anak kan terus ada. Jadi mungkin kita akan share mungkin yang lebih fokus Pak ya. Entah itu mengenai mental anak, psikologi anak, atau kegiatan-kegiatan di sekolah dasar yang bisa kita share nanti di channel YouTube saya. Oke, mungkin makasih Pak Erik waktunya. Sama-sama. Ini saya juga di situ ada Pak Uda tuh. Besok ada tersendiri dia. Tersendiri nanti tuh Pak Uda tuh. Iya, tersendiri nanti bagian apa namanya, pengembangan. Pengembangan. Oke, nanti kita bisa ngobrol dengan Pak Uda juga nanti di SDIT Dinia. Banyak yang bisa kita gali di tempat saya bekerja ini sebenarnya, bukan melulu hal-hal yang berat, tapi juga hal-hal yang sederhana yang mungkin kita lupa. Ya Pak ya. Oke, itu saja dari saya Ricky. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan nanti komen jika ada yang saran, kritik atau apa nanti di kolom komentar, atau mungkin ada masukan saya harus bertanya sama siapa lagi, narasumber seperti apa lagi. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.